Para makhluk aneh itu sibuk hilir mudik di satu tempat yang lebih luas dari tempat berkumpul makhluk kerdil. Banyak sekali instrumen-instrumen organik yang asing di sekeliling para makhluk aneh itu bekerja. Puluhan tentakel terhubung pada benda mirip keong dengan ukuran jauh lebih besar dibandingkan benda di tangannya. Architrema terus menelusuri visual yang dilihatnya mengikuti alur tentakel-tentakel itu. Ia sampai di sebuah benda besar mirip otak manusia yang berdenyut-denyut seperti hidup. Benda itu mengeluarkan cahaya kehijauan, kadang terang, kadang redup. Cahayanya terlihat terus-menerus menghisap. Hal tersebut diabaikannya dulu. Penelusuran tempat belum selesai. Dia terus menebarkan energinya untuk sampai ke seluruh pelosok pesawat, tanpa bisa dideteksi. Akhirnya, sampailah pada sebuah visual tempat mekanis. Terlihat berbagai macam instrumen seperti alat pengendali. Dugaannya, inilah pusat pengendali pesawat. Ruangan itu agak jauh, tapi melalui lorong yang aman. Dengan cepat Architrema menuju ruangan kendali. Di sepanjang lorong, tidak diketemukannya dinding logam. Semua serba organik, seperti daging hidup. Baunya sedikit memuakkan. Di ruang kendali, dia melihat segalanya sesuai dengan deteksi visual cortex. Penyelidikan selanjutnya adalah mengetahui fungsi setiap instrumen yang ada di sana. Ia memulai dari panel di tangan kursi besar yang berada di tengah ruangan. Semua panel yang ada di dinding untuk sementara diabaikannya. Kursi itu tidak begitu besar untuk ukuran standar manusia bumi. Ada sebuah bola setengah lingkaran di sandaran tangan di kiri dan kanannya. Kaki kursi hanya satu dan terhubung langsung ke badan pesawat. Architrema mencoba duduk di kursi itu. Begitu badannya duduk dan bersandar, tiba-tiba muncullah sebuah tentakel yang langsung tersambung ke kepalanya. Dibiarkannya tentakel itu. Dia tidak merasakan bahaya apapun. Semua panel di sekitarnya juga di dinding ruangan mulai menyala, terutama dua bola setengah lingkaran di tangan kiri dan kanan kursi yang didudukinya. Diletakkan kedua telapak tangannya di bola itu. Terasa seperti ada aliran listrik halus merambat melalui telapak tangannya menuju ke otak secara cepat. Dibiarkannya itu semua. Rasa ingin tahu apa yang akan terjadi muncul, dan ia juga tidak merasakan bahaya sama sekali. Tiba-tiba, matanya melihat semua monitor holografik muncul, tepat di depan menggambarkan koordinat dan destinasi tujuan pesawat. Terlihat koordinat berbagai galaksi dan tata surya. Yang membuatnya sedikit terenyak adalah tulisan dan huruf memiliki gaya bangsa berupa. Apakah ini pesawat bangsa berupa? Ketika di Morta Prabina, Architrema diunduhkan sedikit tentang pengetahuan teknologi plasma organik yang dimiliki bangsa yang memiliki tingkatan penguasaan energi sebesar 100%. Dia tahu bahwa teknologi seperti ini digerakkan oleh pikiran. Dengan rasa ingin tahu yang bertambah besar, mulailah otaknya memerintahkan untuk mengganti visual koordinat dengan data-data pesawat. Dimulai dari mekanisme pesawat. Muncul secara holografik denah badan pesawat secara lebih detail dari gambaran visual korteksnya tadi. Benar saja, keseluruhan pesawat terbuat dari unsur logam Kraiman generasi terakhir digabungkan dengan unsur organik dari sel-sel plasma LORD, yaitu sebuah plasma yang diambil dari sel manusia hidup dengan dicampur bahan cairan velid. Cairan velid adalah sebuah cairan dari fosil makhluk terobol, dan itu hanya ada di planet Lilua. Pemanfaatan cairan velid sudah dilarang oleh Adama sejak lama, karena menimbulkan perubahan genetis secara tidak stabil. Ia juga bisa mengubah anorganik ke organik, tetapi dengan sifat merugikan. Cairan velid berwarna kehijauan. Apabila cairan ini dikumpulkan dengan jumlah yang besar dan disatukan dengan sel-sel DNA manusia, maka akan berubah menjadi LORD. LORD ini akan mampu mengubah segala benda menjadi organik. Apabila disatukan dengan logam Kraiman generasi terakhir, maka logam tersebut akan berubah menjadi organik. Seperti daging yang tidak bisa dihancurkan, tetapi bisa diubah menurut kehendak otak. Namun, ada efek samping dari teknologi ini. Ketika dipakai oleh pemiliknya sebagai senjata penghancur, alat ini akan menjadi parasit energi pada tubuh pemakainya. Dia juga memengaruhi amigdala menjadi agresif. Teknologi ini dimiliki oleh bangsa beropa. Apakah bangsa beropa hendak mengubah pesawat ini menjadi organik? Pikirnya. Architrema mulai memerintahkan untuk memunculkan data tentang makhluk aneh yang berkeliaran di planet Lilua. Muncul gambaran 4 dimensi dari makhluk tersebut secara detail dan sangat jelas, termasuk anatomi dan proses pembuatannya. Makhluk aneh itu bernama Gorgolad. Dia dibuat berdasarkan rekayasa genetik dari berbagai macam binatang dan sel manusia. LORD digunakan sebagai cairan dasar di dalam rekayasa genetik Gorgolad. Ada dua serangga utama di dalam pembentukan Gorgolad, terutama jenis laba-laba dan kecoa. Oleh karena itu, makhluk Gorgolad ini memiliki kepala seperti laba-laba,
tetapi dengan badan mirip kecoa tanpa sayap bertangan bagaikan jepitan baja. Bukan itu yang membuat Architrema menjadi prihatin. Dari semua data dan gambaran Gorgolad, ternyata otaknya adalah cangkokan dari otak bangsa Lilua. Otak bangsa Lilua dilepaskan dari badannya, lalu dimasukkan ke dalam kepala Gorgolad. Syarafnya dihubungkan di tubuh makhluk itu. Kecerdasan bangsa Lilua memang sangat rendah, setara dengan kecerdasan anak kecil di bawah 5 tahun. Ketika disetting di tubuh Gorgolad, dia akan mengikuti perintah apa saja. Otaknya memang diprogram untuk itu. Entah berapa ribu bangsa Lilua dikorbankan untuk membuat Gorgolad ini. Dilihat dari data yang ada, ternyata sudah terjadi proses pembuatan ribuan kali. Berarti ada ribuan Gorgolad di planet ini, dan sudah ribuan bangsa Lilua diambil otaknya. Proses menyambungkan syaraf dan membentuk jaringan tengkorak Gorgolad menggunakan Lord dan hanya membutuhkan waktu 3 hari. Architrema menghela nafas panjang penuh keprihatinan. Ia diperintahkan data holografik untuk beralih ke tempat makhluk kerdil di ruangan yang dilihat oleh visual cortex-nya. Muncul gambaran 4 dimensi ruangan tempat para makhluk kerdil berkumpul. Dilihatnya kebanyakan mereka terdiri dari wanita dan anak-anak. Semuanya berwajah panik dan ketakutan, terutama anak-anak. Raut muka mereka menunjukkan sudah tidak punya harapan lagi untuk selamat. Mereka kehabisan tenaga untuk menangis, hanya bisa terisak-isak tanpa mengeluarkan air mata. Badan mereka terlihat sangat lemas, seperti tidak pernah diberi makan. Para orang tua menggeletak tanpa daya. Meskipun masih bernafas, matanya sudah tidak bisa dibuka lagi. Architrema tidak melihat bangsa Lilua yang berumur muda dan dewasa. Sepertinya mereka sudah diubah menjadi Gorgolad. Hal ini makin menguatkannya untuk membantu bangsa Lilua. Aku harus bertindak cepat. Matanya melihat ke sekeliling ruangan. Dinding ruangan penuh panel-panel berbentuk setengah lingkaran, seperti panel yang sedang dipegangnya sekarang. Architrema berdiri dari tempat duduknya. Secara otomatis, tentakel yang menempel di kepalanya pun terlepas dan kembali ke tempat penyimpanannya di langit-langit ruangan. Holografik monitor pun hilang. Diperhatikannya dinding itu. Dia tidak tahu apa dulu yang harus dilakukan. Matanya kembali meneliti dengan seksama. Dia tertarik pada satu panel yang berkelap-kelip merah. Ada tulisan Zeus dengan huruf bangsa beropa. Disentuhnya panel merah itu dengan telapak tangannya. Keluar holografik tentang kehidupan bangsa Lilua. Di sana diperlihatkan kehidupan bangsa Lilua yang makmur, aman, dan sentosa. Mereka bercocok tanam, anak-anak riang gembira seolah-olah tidak ada beban, benar-benar kehidupan ideal. Holografik itu memperlihatkan berbagai sisi keluarga bangsa Lilua yang kompak dan damai. Tidak pernah ada pertentangan. Ada yang ganjil pada gambar itu. Suatu adegan diulang-ulang. Meskipun tidak begitu terlihat, matanya dan analisanya yang tajam bisa membedakan itu. Dilepaskannya telapak tangan dari panel sehingga holografik itu hilang. Otaknya bekerja keras untuk mempelajari panel-panel itu. Dibukanya semua memori ilmu yang diunduh di Morta Prabina. Tidak ada satupun yang membahas tentang teknologi ini. Akhirnya, dengan nekat, dia mencoba satu persatu panel yang ada di sana. Setiap panel mengeluarkan holografik gambaran kehidupan bangsa Lilua dari berbagai macam sudut dan kejadian, namun penuh dengan pengulangan-pengulangan. Ada yang sedang berkumpul dan makan, rapat, berburu, bercocok tanam, kawin, melahirkan, mengurus anak, menyusui, mendidik anak, dan sebagainya. Kepingan-kepingan gambar itu muncul secara acak. Apakah maksud semua holografik ini? Tanyanya pada diri sendiri. Dia kembali pada panel yang berkelap-kelip merah bertuliskan Zeus. Architrema berpikir, semua panel di dinding pesawat terhubung pada satu panel yang berkelap-kelip merah ini. Berarti ada satu rahasia. Tapi, apakah itu? Rasa penasarannya membuatnya kembali mengarahkan energi untuk disebarkan di dinding pesawat agar muncul umpan balik yang diterjemahkan di visual cortex-nya. Beberapa saat kemudian, visual cortex-nya memperlihatkan aliran energi yang besar memancar keluar pesawat dan menyebar di ionosfer planet Lilua. Energi yang berupa frekuensi itu berasal dari panel bertuliskan Zeus. Architrema masih belum memahami untuk apa pesawat ini menyiarkan gambaran kehidupan bangsa Lilua yang makmur. Otaknya bekerja cepat. Ketika dilihatnya, semua panel di dinding memiliki hubungan dengan semacam probe atau kamera melayang yang bisa bergerak kemana saja. Architrema segera menyentuh panel yang bertuliskan real time atau waktu sekarang dan huruf beropa. Terdengar bunyi dengungan halus dari perubahan program di dinding pesawat. Disentuhnya panel Zeus ketika gambaran berubah menjadi keadaan planet Lilua yang sekarang. Gambaran yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Tiba-tiba nalurinya mengatakan ada bahaya. Dilihatnya di monitor holografik, para Gorgolad berkumpul mengelilingi pesawat, mengepung. Keberadaanku sudah diketahui, batinnya. Terbukti dari pintu masuk ruangan itu muncul Gorgolad yang langsung menyerangnya dengan kecepatan sangat tinggi. Kekuatan dan kecepatan Gorgolad dibandingkan manusia dengan tingkat penguasaan energi 2,5% berbeda jauh. Namun di hadapan Architrema, mereka tak ubahnya seperti anak kecil baru belajar jalan. Aku harus bekerja cepat.
Tangan dan kakinya bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh melebihi Gorgolad. Dihantamnya kepala makhluk itu seperti yang dilakukan pada Gorgolad sebelumnya. Architrema tidak mau membunuh mereka. Dia tahu makhluk itu memiliki otak bangsa Lilua. Setelah berhasil menjatuhkan satu Gorgolad, dari pintu masuk muncul Gorgolad lain. Lorong itu hanya cukup satu orang. Architrema dengan mudahnya melawan mereka. Para Gorgolad hanya bisa masuk satu persatu. Lama-kelamaan, ruangan itu dipenuhi tubuh Gorgolad. Mereka jatuh tergeletak tumpang tindih dan terlihat tidak akan habis-habisnya. Architrema berpikir cepat. Dengan energinya, dia membuat semacam bola udara seperti yang dilakukannya ketika membawa barisan bangsa Lilua mendarat di tanah. Bedanya sekarang dengan kepadatan yang berbeda. Kepadatan yang tidak bisa ditembus oleh para Gorgolad. Architrema mencari panel untuk menutup pintu. Ketika dia masuk, pintu itu terbuka lebar. Mungkin dibiarkan terbuka karena mereka merasa aman. Tidak ada bangsa Lilua yang bisa melawan mereka. Dia melihat sebuah panel di dinding tepat sebelah pintu masuk. Disentuhnya panel itu secara cepat. Tertutuplah pintu secara cepat pula. Agar terkunci dan tidak bisa dibuka dari luar, Architrema menghancurkan panel itu dengan telapak tangannya. Pintu itu tertutup secara permanen. Gorgolad hanya bisa menggedor pintu dari luar dan mencoba mendobrak. Usaha mereka sia-sia. Architrema lalu menarik kembali energinya. Sekeliling ruangan dipenuhi oleh Gorgolad pingsan. Ia mengambil keputusan untuk menerbangkan pesawat ini ke tempat lain, duduk di tempat pengendali. Tentakel kendali langsung menempel di kepalanya secara otomatis. Kedua tangannya langsung ditempatkan pada dua bola setengah lingkaran di tangan kursi kiri dan kanan. Setelah muncul hologram monitor, otaknya memerintahkan untuk memunculkan koordinat arah. Barulah kemudian ia memerintahkan kendali manual. Holographic monitor memunculkan gambar situasi di luar pesawat secara 4 dimensi. Otak Architrema memerintahkan untuk mulai terbang ke atas. Terdengar suara mendesing halus. Perlahan-lahan pesawat mulai terangkat ke atas. Di monitor holografik terlihat ukuran kecepatan pesawat tinggal landas. Architrema memerintahkan menambah kecepatan menuju luar angkasa. Dalam waktu beberapa detik, pesawat sudah berada di luar atmosfer planet Lilua. Tidak ada tekanan ketika tinggal landas. Berarti, pesawat menggunakan sistem Lagima, yaitu sistem anti-gravitasi. Setelah berada di luar atmosfer, Architrema memerintahkan pesawat untuk berhenti. Dia lalu berdiri dari duduknya. Para Gorgolad masih tetap berusaha mendobrak pintu masuk ruangan pengendali. Aku harus membereskan mereka semua dengan cepat. Dia mulai mengerahkan 40% tenaganya. Disalurkan tenaganya pada kaki dan melakukan tendangan samping ke arah pintu masuk. Akibatnya sungguh luar biasa. Pintu itu jebol, terlontar menghantam para Gorgolad yang ada di lorong. Mereka terpental saling bertumbukan satu sama lain. Terjadilah kepanikan pada mereka. Hal ini benar-benar di luar sangkaan dan dugaan mereka. Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, Architrema membagi-bagikan tendangan ke arah kepala mereka dengan kecepatan yang sangat sulit diikuti oleh mata. Bagaikan berjalan di kepala para Gorgolad, Architrema terus maju mengikuti arah antrian makhluk tersebut. Kakinya terus bergerak menendangi kepala mereka. Tendangannya tidak bisa dihindari karena terlalu cepat. Gerakan kakinya baru berhenti setelah semua Gorgolad habis ditendangi. Lagi-lagi ia memenuhi lorong dengan Gorgolad pingsan. Architrema menghela nafas panjang. Ia tidak terlihat lelah sedikitpun. Tubuhnya bahkan sama sekali tidak mengeluarkan keringat. Untuk sementara, dia biarkan makhluk-makhluk itu berserakan. Badannya bergerak dengan cepat menuju aula di mana bangsa Lilua ditahan. Setibanya di sana, dilihatnya 5 makhluk Gorgolad menyandra mereka. Tangan makhluk Gorgolad mengancam kepala 4-6 orang Lilua yang tidak berdaya, sambil mengeluarkan derik-derik aneh. Architrema mengerti, apabila dia bergerak, maka bangsa Lilua akan terbunuh. Salah satu dari Gorgolad yang terlihat lebih besar dari yang lain memegang sebuah remote berbentuk elips dan mengacung-acungkannya pada Architrema. Tiba-tiba salah satu perempuan Lilua yang disandra berbicara. Tuan, makhluk ini mengancam akan meledakkan pesawat dan planet Lilua apabila Anda tidak menyerah. Kalimatnya diiringi isak tangis tertahan. Para tahanan yang lain menjadi ikut panik. Bisinglah ruangan itu. Terdengar derik sangat keras. Semua tahanan terdiam, tidak berani mengeluarkan suara. Di dalam Warta Prabina diajarkan secara profiling, yaitu cara memasuki otak seseorang agar bisa mengerti ide dan pikirannya. Cara pertama adalah men-scanning otak mereka, untuk dipelajari di frekuensi berapa otak itu bekerja. Ini adalah dasar dari telepati. Cara kedua dengan mentransfer energi setelah otak mereka terhubung dengan scanner, sehingga bisa terjadi umpan balik atau pantulan untuk diterjemahkan. Tetapi, apabila ditransfer energi yang besar, maka otak mereka akan lumpuh. Mulailah Architrema men-scanning otak mereka, mempelajari satu persatu dalam hitungan detik, tanpa Gorgolad sadari. Setelah didapatkan frekuensi tepat otak kelima makhluk itu, Architrema mulai menyalurkan energi yang lebih besar ke otaknya untuk kemudian dihentakkan secara tiba-tiba dan bersamaan ke otak para Gorgolad. Tubuh 5 Gorgolad itu tiba-tiba mengejang hebat seolah-olah dialiri listrik puluhan ribu volt. 2 detik kemudian, mereka tergeletak tidak berdaya seperti kain basah.
Arkitirema kembali bergerak dengan kecepatan di luar nalar untuk menangkap remote di genggaman Gorgolad paling besar sebelum terjatuh ke lantai. Remote itu berpindah tangan. Para tahanan tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat makhluk yang mengancam mereka tiba-tiba tergeletak dan manusia berjubah berpindah tempat. Tidak terdengar suara apapun dari para tahanan. Mereka hanya terbengong bungkam seribu bahasa. Setelah menghela nafas lega, Arkitirema berkata kepada mereka, "Keadaan sudah aman. Kalian bebas. Semua makhluk Gorgolad telah saya lumpuhkan." Tidak ada suara apapun. Tidak ada komentar. Mereka semua masih terbengong-bengong melihat Arkitirema. Arkitirema kemudian kembali berkata sedikit lebih keras, "Saudara-saudaraku bangsa Lua, sekali lagi kalian telah bebas dari belenggu makhluk Gorgolad." Suasana masih tetap hening hingga perempuan di Lua yang tadi memperingatkan Arkitirema berbicara, "Maafkan saya, Tuan, tapi Tuan ini siapa? Dan setelah kami bebas, apa yang harus kami perbuat setelah semuanya habis? Kami harus pergi kemana?" Kepala Arkitirema seperti diguyur air. Dia baru teringat bahwa mereka memang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka sekarang sedang berada di luar angkasa. Otaknya tadi terlalu sibuk mengatasi masalah. Arkitirema berkata kepada perempuan di luar itu, "Oh iya, maaf. Nama saya Arkitirema, bangsa Lemurian dari Adgruma, atau Adgruma. Sedang mencari Adama dan terjebak di planet kedua. Melihat keadaan bangsa kalian, saya mengambil keputusan untuk membantu. Sebenarnya apa yang terjadi?" Perempuan di luar itu menjawab, "Terima kasih atas pertolongan Tuan. Nama saya Loa. Saya adalah istri dari tetua bangsa Lilua. Mendiang tetua kami bernama Luat. Telah 5 tahun lebih kami dikuasai oleh Gorgolad. Mereka ingin menguasai planet ini untuk mengambil Velid, karena planet ini mengandung banyak sekali fosil trouble. Leluhur kami bertugas untuk menjaga Velid ini agar tidak disalahgunakan oleh bangsa lain. Secara turun-temurun, kami mencegah Velid agar tidak dikuasai bangsa lain. Untuk itu, kami memiliki senjata bernama Brelid. Setelah sekian generasi situasi selalu aman sehingga kami lengah, senjata Blerid yang menjadi pegangan ketua kami hilang. 3 hari setelah hilangnya Blerid, kami diserang oleh Gorgolad. Kami tidak berdaya melawan mereka. Semua laki-laki muda mereka bawa untuk dijadikan Gorgolad. Badan mereka disimpan di dalam tabung-tabung di Bukit Nujrag. Tidak jauh dari pesawat berupa mendarat. Satu persatu laki-laki kami dibunuh oleh Gorgolad untuk diambil otaknya, agar menjadi salah satu dari mereka. Tinggal kamilah sisanya, hanya para perempuan, anak-anak, dan orang tua saja. Arkitirema mengangguk-angguk. Perempuan ini jauh lebih cerdas dari yang lain. Meskipun tubuhnya kerdil, tetapi kecerdasannya bagus sekali. Dia tahu persis apa yang dilihatnya dan mampu menganalisa nama mereka dengan tepat, juga tentang Velid. Arkitirema lalu bertanya lagi, "Apakah Anda tahu bahan Velid itu untuk apa?" Dia sengaja menguji Loa sampai sejauh mana pengetahuannya. Velid adalah bahan untuk membuat Lord, yaitu bahan untuk membuat anorganik menjadi organik. Hanya bangsa berupa yang punya teknologi ini, jawab Loa. Arkitirema memandang dengan kagum atas pengetahuan Loa. Dari mana Anda memiliki pengetahuan seperti ini?" Arkitirema bertanya kepada Loa. "Selama 5 tahun Selama 5 tahun, saya menyelidiki dengan berbagai macam cara untuk mencari kelemahan mereka. Bukan kelemahan mereka yang saya dapatkan, tapi malah informasi seperti ini," jawab Loa sambil menunduk seolah-olah menyesali ketidakbecusannya. Tangan kirinya mengusap kepala seorang anak perempuan kecil yang menghampirinya. "Ini anakmu kah?" tanya Arkitirema. Dijawab dengan gelengan kepala oleh Loa sambil berkata, "Mereka adalah anak-anak yatim yang kehilangan ayah. Aku dan anakku yang sudah besar mengurus mereka semua. Anak ini aku urus sejak masih bayi dan kususui sendiri. Ibunya ikut terbunuh ketika serangan pertama Gorgolad." Arkitirema memandang anak itu. Sambil tersenyum, ia menyentuh kepalanya dengan tangan kanan. "Seperti apakah bentuk senjata Blerid?" tanyanya kepada Loa. "Bentuknya seperti tongkat panjang dengan ujung spiral bagaikan per dan memiliki bulatan tepat pada bagian paling ujung," jawab Loa. "Loa, sebetulnya saya kemari bersama sebagian bangsamu yang hilang dari Barco Loa, sebetulnya saya kemari bersama sebagian bangsamu yang hilang di Barco Adama. Mereka saya sembunyikan di satu tempat yang aman. Sekarang untuk sementara kita bergabung dengan bangsamu dulu. Tapi pertama-tama kita harus keluarkan dulu para Gorgolad pingsan ini ke daratan." Arkitirema berkata sambil beranjak ke ruangan kendali. Tiba-tiba, Loa bertanya, "Tuan katakan tadi bersama sebagian bangsa kami yang tersesat di Barco Adama?" "Benar," jawab Arkitirema. Segala puji bagi Sang Pencipta.
Kami memiliki harapan untuk mengembalikan bangsa Lilua, ucap Loa penuh dengan rasa syukur. Arkiterema segera menuju ruang kendali tiba di sana. Dia mulai duduk di kursi pengendalian dan mulai menjalankan pesawat menuju permukaan planet. Beberapa detik kemudian, pesawat sudah berada di permukaan tanah dengan ketinggian 10 meter. Arkiterema lalu memerintahkan untuk mengirim Gorgolat ke tanah pada pesawat. Semua Gorgolat yang di lorong, aula maupun di ruang kendali tiba-tiba seperti tersedot ke bawah. Mereka seolah tenggelam ke lantai. Dari perut pesawat keluar sinar derek yang mengirimkan para Gorgolat pingsan ke atas tanah. Mereka berhamburan seperti dilemparkan ke atas tanah, tetapi mendarat dengan empuk. Pesawat itu bersih dari para Gorgolat. Arkiterema mengubah monitor ke mode status pencarian. Holographic monitor segera berubah menjadi bagian pesawat secara lengkap. Dia perintahkan untuk mencari Blairid. Holografik lalu mencari dengan cepat. Tidak lama kemudian muncul data tentang benda itu. Blairid memang ada di pesawat itu, tetapi lokasinya di dalam benda berbentuk otak yang fungsinya menghisap Velid. Setelah melihat data kembali secara lengkap, Blairid digunakan sebagai akselerator Velid agar cepat berubah menjadi Lord. Energi yang digunakan Blairid ternyata mampu mengakselerasi dengan jauh lebih cepat agar Velid berubah menjadi Lord. Arkiterema melambungkan pesawat lebih tinggi agar tidak diserang oleh Gorgolat. Ia kembali ke aula di mana bangsa Lilua ditinggalkannya tadi. Mereka semua masih di sana, menunggu dengan harap-harap cemas. Ketika mereka melihat Arkiterema muncul, Loa langsung menghampiri sambil berkata, "Tuan, tadi para Gorgolat amblas ke dalam lantai. Apa yang Tuan lakukan pada mereka?" "Saya kirim mereka ke permukaan tanah. Mereka semua masih hidup, hanya pingsan. Mungkin beberapa jam lagi mereka sadar. Ingat, otak mereka adalah otak bangsa Lilua. Kita harus mencari instrumen yang mengendalikan mereka. Sebelum itu, kita harus jemput dulu bangsa Lilua yang lain. Kalian tunggu lagi di sini. Sekarang pesawat ini sudah aman. Tidak ada lagi Gorgolat," sahut Arkiterema. Dia segera menuju ke ruangan di mana benda berbentuk seperti otak berada. Setelah tiba di sana, tanpa berpikir dua kali, tangannya menembakkan energi ke arah benda berbentuk kotak itu. Benda tersebut hancur berhamburan mengeluarkan cairan kehijauan yang berbau memuakan, diikuti terjatuhnya sebuah benda lain berbentuk tongkat. Arkiterema segera menangkap benda itu dengan cepat agar tidak terbanting ke lantai. Liputannya benda berbentuk tongkat itu seperti memutarkan baling-baling. Cairan hijau yang menempel di badan tongkat berhamburan ke sana kemari. Sekejap kemudian, terlihatlah badan tongkat yang berkilauan seperti perak. Dengan berat tidak wajar karena terlalu berat untuk ukurannya, tongkat itu memiliki kepadatan molekuler yang berbeda dengan logam yang lain atau memiliki teknologi berbeda. Arkiterema tidak memikirkan hal itu lebih lanjut. Dibawanya tongkat tersebut dengan mudah menuju ruang kendali. Setibanya di ruang kendali, dia duduk di kursi pengendali dan mulai menjalankan pesawat secara manual untuk menjemput bangsa Lilua di gua persembunyiannya. Tindakan itu bukannya tidak beresiko. Para Gorgolat mengikuti pesawat tersebut kemanapun pergi, apalagi kecepatan pesawat disetting biasa, tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Dengan kecepatan seperti itu, para Gorgolat sangat mudah mengikuti. Arkiterema mengetahui hal tersebut, tetapi tidak dihiraukannya. Pesawat yang dikendalikannya terus melaju menuju gua persembunyian bangsa Lilua lainnya. Setelah pesawat itu tiba di atas gua persembunyian, Arkiterema segera mendaratkan pesawat tersebut tanpa menyentuh tanah. Para Gorgolat yang menunggu di bawah segera menjibak ke pinggir. Mereka takut tertindih badan pesawat. Arkiterema memerintahkan untuk mengarahkan sinar derek ke lubang gua dan menarik para Lilua ke dalam badan pesawat. Bangsa Lilua yang ada di dalam gua sangat terkejut sekali. Ketika tubuh mereka tertarik keluar gua, mereka menjerit-jerit ketakutan. Menyangka ada serangan, mereka sama sekali tidak berdaya dan tidak mampu melawan ketika sinar derek tersebut menarik tubuh. Barisan bangsa Lilua yang tertarik oleh sinar derek terlihat seperti barisan manusia kerdil terbang mengarah pada perut pesawat. Ula, Elu, dan Ile beserta bangsanya bergerak cepat seperti layangan terputus, terpengaruh sinar derek itu. Mereka meronta-ronta, tapi tetap saja tidak berdaya. Setelah semuanya terhisap ke badan pesawat dan dikumpulkan di aula tempat para tahanan berada, barulah mereka berhenti meronta. Sebagai gantinya, terlihat wajah-wajah bingung. Ula, Elu, dan Ile dan bangsa Lilua yang ditarik sinar derek kebingungan ketika melihat bangsa Lilua lain yang belum pernah dilihatnya. Para tahanan pun demikian, mereka bingung melihat ada bangsa sejenisnya tiba-tiba muncul di depannya. Loa yang sudah mendapat sedikit bocoran dari Arkiterema, segera tahu bahwa itu adalah bangsanya yang hilang di Barco. Segera dia menyapa, "Salam saudaraku, selamat datang." Ula menjawab dengan gugup, Iya, baik, siapa ya?" Loa tersenyum sambil menjawab, "Kami adalah bangsamu, bangsa Lilua." Belum sempat Ula menjawab, tiba-tiba terdengar suara Arkiterema. "Benar, Ula. Dia adalah Loa, istri dari ketua atau pemimpin bangsamu. Semua ini adalah bangsamu yang baru saya selamatkan dari para Gorgorat."
Hah? Siapa Gorgolot? Tanya Ile. Gorgolot adalah makhluk aneh yang menyerang kalian ketika keluar dari barco, jawab Arkitirema. Ula, Elo, dan Ile mengangguk-angguk. Mereka tidak mengerti, hanya sekedar bergaya saat mengerti saja karena di depannya banyak sekali wanita dan anak-anak. Arkitirema mengerti. Dia bertanya kepada Loa, apakah ini yang namanya Belerid? Loa dan Mas Haliwa tahanan segera berlutut begitu Arkitirema mengacukan tombak keperakan tersebut. Ula, Elo, dan Ile dan rombongan Mang Saliwa bingung tidak tahu harus berbuat apa. Loa segera berseru kepada Ula. Cepat engkau berlutut pada ketua bangsa Lilua, serunya sambil menarik baju Ula ke bawah agar segera berlutut. Terpaksa Ula berlutut. Takut bajunya sobek, yang lain mengikutinya. Mereka berlutut kepada Arkitirema.